duwe 700 juta. Coba apa? Ngumpulke 70 tahun apa gak lumrah ta? Sing gak lumrah iku apa? Kerja sak jam gajine 700 juta. Iku sing gak lumrah. Ning ngono. Ono, Pak. Dari siapa gak ono? Itulah ibadah orang itu hanya itu. Itulah maksudnya eling itu. Moko wong kuli terus kamu. Ah, arsitek kan karo kuli akeh kuline, Kak. Wong kadang arsitek situ kuline sing 200. Ah sing gambar tetep situ sing kerjane akeh, Pak. Kowe nek iku gak ngono foto, gak masang foto. Oh, ndelok tok ngono bayaran. Jawabnya piye? Siji kelas ah. Lho, makome siji ta. Nek sing protes pisu ono jancuk iku. Ha kepegelen Pak, piye lek gak paham iki? Pahami pisu ya jancuk iku kakek cocok kun kerja gelem gak? Ya, iya saat watu akhirnya gregetan. Sangkrik wis dikandani gak paham-paham kon iki ya opo sih? Salah cetak lah. Lek aku kan gak ngangker sampai dadi direktur. Jadilah kau yang bermakrifat. Awaludin makrifat kula. Kenalilah Allah selagi di dunia. Berarti kamu sudah mencakup keseluruhan akhirat, Pak. Karena yang bisa dikenali saat besok di akhirat, di situ ada Rodotul Jannah dan di mana pintu itu mengarah ke ketemu dengan Allah. Lah hatimu kan sudah lewat rasa. Siapakah di bumi ini, di jagat ini manusia yang dekat dengan Allah? Khalilullah. Sapa meneh? Rahmatan lil alamin, Kanjeng Nabi. Nah, Rasul. Nah, siapakah di jagatmu ini yang dekat dengan Allah? Ingsunmu. Rasul ingsun. Ayo wis sudah selesai. Di situ kamu akan diminumi 4 telaga. Telaga tawar. Wah, wis gak ragu meneh nek ngono iku kliru hukume syariat wis gak ragu meneh. Wis towo. Sak terusnya kamu kalau minum kau tak akan dahaga lagi. Sak terusnya kamu tidak akan ragu lagi maksudnya. Mari ngono diminumi apa telaga susu. Wah, sehat dirimu. Dalam arti apa? Wah, baliklah spiritual kita. Yang mengenal Allah itu. Sehat jiwa kita. Diminumlah telaga madu. Ngerti kaweruhe ilmu. Masya Allah. Tidak lain al-maujuda illallah. Tidak ada selain Allah. Selain madu ini. Mari kono diminumi arak, mabuk dirimu sama Allah wis. Masya Allah. Tangi turu mikire iki Allah. Bah ono dungane gak ono dungane. Ngene dibakno. Wah, enak kon nang ngene. Wah. Apa kon gak mendem? Apa kon gak mendem saat kon kenal wong wedok, Pak? Nandi-nandi melek turu bahkan ke impen-impen wong wedok. Begitu kau kenal Allah, kon gak mendem ambek sang kekasih. Nandi-nandi waduh alhamdulillah tibakno gak soro ya nek wis ketemu. Surat Al-Had ayat 78. Gak soro, dipermudah dalam agama ini. Gak ado-ado tibakno Gusti. Jenenge rindu itu tak ado-ado, ha? Iya, gendeng. Hingga ketakutan dengan yang lain termasuk hukum lewat, Pak. Lewat, Pak. Padha karo awakmu ayem numpak mobil nang ngene luar kota ban serepe 3, Pak. Lah apa kurang gemput pirang ban serep. Lah tak ban serep situ meneng. Ban serep. Wah memang ban serep. Apa wong aku duwe 5. Duwe 3. Wah, rek. Apa ana sak karepku. Yo aman nang ngono, aman nak ban serep akeh. Lah kon jagakno doer tok, kelangan Jumat. Arep golek Jumat sesuk. Jumat sesuk gawe meneh, Kak. Belain kon. Wong ibadahmu doer tok. Soro ya nak ngono Gus ala. Mau bilang ban sarepe gak ono ari. Ayo belajar akeh kok dikongkon enak gak gelem.
duwe bojo kon rabi meneh kon ban serep kok. Ora gelem ora wani kok akeh kan. Ibadah aja doer tok, nek bojo aja sitok tok bingung kan. Limo. Hah? Limo. Oh, lah iso. Bojomu lho Iswanto, ora loro istu, baru telu istri. Penak ora soro. Ditolak kono nang kono diterima ngono. Urip iku gak soro kira-kira. Untuk gase sitok kon golek dhuwit sing akeh. Makanya kalau tahu gini, ayo kita melewati jalur surga, jelas lah. Kalau kita mengenal Allah, kita jadi sang kekasihnya, Pak. Allah tahu tempat kita di mana nanti. Tempat sang kekasihnya itu lah. Bagaikan orang yang punya harta benda dan segalanya, Pak. Ono wong wedok aku iku kepengin nikah mbek sampean, mergo sampean niku tahes. Sugih. Dan aku nak gak sugih, gendeng mbek mangan opo. Kira-kira gak tak rabi. Bahkan sugih bahkan opo melarat lho aku cinta mbek awakmu. Lah iku sing dirabi. Nabi Daud iki yo bojone saking akeh 100 bingung sing citan di palsu kabeh iki. Suatu saat ngetokke emas, wae sak gerobak. Wis aku kepengin bahagiakno istri-istriku. Emas golekno kabeh wis ambil semuanya 100 istriku. Wah, beroyokan ono situ sing gak. Lho kenapa gak ngrebut emas? Apa sumpet ngono ku wedi, gak entuk ta ya apa? Pakai meneh. Gak, aku entuk awakmu yang bahagia. Ikulah sing lain Nabi Sulaiman. Iki sing tak cintai. Artinya apa? Kalau kita lillahi ta'ala swarga lewat. Milikmu semua. Eman karo batinmu Pak digangguno suwi. Wah. Besok wong nak mati Pak, delok nang surat Yasin. Saat Dajjal nemplek batas penalaran. Apa yang dia ucapkan saat dia sakaratul maut? Dia berteriak tanpa orang dengar. Ada di surat Al-Zumar juga. Ya Allah, turunkan aku meski sejenak. Sesungguhnya aku akan berusaha mengenalmu dan akan berbuat kebaikan. Saking kaset. Sesungguhnya aku pada kesesatan yang nyata ini ya Allah. Karena wis terlalu mencintai dunia. Dawi Allah kaset. Kau beri mata tidak digunakan untuk melihat hal yang baik. Kau beri pikiran tidak digunakan untuk berpikir yang baik. Maka kau seperti kalang binatang. Kaset. Dengan sawab tadi kan bisa meningkatkan kayak pemahaman itu, makom atau pemahaman. Sebenarnya kan bisa seperti itu. Terus kayak munajat ini kan juga ada sawab. Oh iya, yang dicari itu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita sering munajat, logikanya pemahaman kita semakin mudah. Iya. Ya begitu ya. Paling mudah. Untuk mudah itu kita dapat sawab, mudah pemahaman. Baru kita cari derajat. Ini kan hubungan vertikal. Kalau kita cari derajat horizon, you harus menolorkan murid. You harus memberi 1 poin. Apa? Orang yang akan mengikuti Anda. Baru makom. Kaya MLM Pak. Wis gak pati gak apa-apa kok nanggere melok ngisorku kaki gajah. Munggah.
munajat ini sama dengan wirid juga ya? Sama. Kapan munajat ini kan khusus hakikat. Iya. Yang fadilahnya sama dengan 1 kali munajat 1000 istighosah. Fadilah. Sama-sama cari wirid, tapi ini unsurnya investasi, bukan tabungan, Pak. Nah, zikir dari tabungan. Tapi ini investasi. Yang mana bisa untuk hari tua, nah investasi. Ya, untuk hari tua. Di sini jamaah 3 orang yang meninggal dari munajat. Yang satunya Pak Parno. Wis gawe keinginan apa-apa wis njaluk wis balik. Sempurna koncone Waluya iki meninggal. Yang ketiga kemarin Pak Arit iki disusul Pak sapa? Sing mati sujud itu. Badminton itu. Andre. Santennya langsung beliau sujud wassalam. Si jelas nak mati saat gini wis mesti penake Pak. Mas juga digoleki pati nih, gak iso nikmati hakikate gitu. Nah. Lu gini ini saking power semangat hingga rasa kantuk itu dikalahno, Pak. Kalaupun ngantuk berkah. Tidurnya orang yang bermunajat gini adalah ibadah. Wis dijebak rono rene tetap ranah ibadah, Pak. Sama dengan orang kaya, Pak. Kalau sudah kaya dijebak masih dia tidur, bermain, gendaan, dolan, nak kumpul konco, tetap klik duitnya. Otomatis kan gak kerja, gak kerja apa malah sahamku gak karu-karuan klik sama, Pak. Jadi lebur hukum kerja, Pak. Lebur hukum kerja. Horizon. Anda harus bisa membawa seseorang. Kalau syariat isok nggawamu alam 1 level aman surga, Pak. Kalau syariat. Kalau toreko gini, makanya kalau saya vertikal itu sudah lewat, Pak. Mungkin kalau hukumnya kena itu. Yang sekarang saya lakukan kan horizon peristiwa. Bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Oh iya, horizon ini. Suatu peristiwa yang menyertai kita ini harus ikut membedding energi. Terus mohon dijelaskan lagi yang pasti itu berkurangnya sawab. Contohnya kayak tadi yang memberikan baju ke orang lain. Kalau logika kita kan daripada baju ini nggak manfaat, lebih baik kita kasihkan orang. Kalau lebih baik itu, tapi kan ternyata tadi kan bilang kok nggak boleh malah gitu loh. Nah, mohon dijelaskan. Iya, makanya kan gitu kan. Mendingan kita belikan aja. Soalnya sesuatu yang bekas juga nggak baik, Pak. Malah Rasulullah kan menyatakan begini. Kalau kau kasih makan, kasihlah orang yang kau makan.
Kalau kau mau pakai baju, kasih aja yang baru lah, meskipun murah yang baru, jangan yang bekas. Kelak kan kalau kita hukum hakikat kan ngunduh yang pakar tidak. Kalau kita memperlakukan orang meskipun baik itu bekas, kita akan diperlakukan orang dengan bekas pula. Meski itu diperbolehkan, tidak apa-apa secara syariat, baju daripada mubazir tak kasihkan orang nggak apa-apa. Cuman engkau dalam kehidupan kita jangan sakit hati kalau kita dianggap bekas orang. Begitu loh, jadi nggak apa-apa. Cuman kan sebaik-baiknya amalan kan yang paling baik, Pak. Kan kata Rasulullah gini, sebaik-baiknya amalan carilah yang paling baik. Kalau kita mau beri yang murah baru meskipun itu murah. Masih kalah kayak kita beli kaos 10 yang harganya 500, kalau itu bekas, kalah. Nah, kecuali punyanya ulama, ini berbeda. Punya selebriti berbeda, bekasannya baik miliaran ya. Nah, karena dia sudah meninggalkan bekas, tetap meninggalkan bekas. Nanti, iya. Nangun ini, iya nangun, jangkrik, iya. Begitu Pak, gak apa-apa sih. Cuman ya Rasulullah tadi ngomong gitu. Kasihlah yang terbaik. Kasih makan orang apa yang kau makan. Aku tuh kau suka ramas rek. Mola 1000. Wong itu kok 10.000 nanai enggak. Kasih makan apa yang kau makan. Sebab kita kalau diperlakukan gitu nanti juga sakit. Mungkin loh, kaos bekasku pakai. Tersinggung juga gitu. Gawe sing enak ya. Aman tuh.